Assalamualaikum, perkenalkan, saya Teti Ariska Wulandharma, fasilitator pemerintahan di BKAD Kota Medan. Saya peserta Latsar CPNS 2026, Angkatan 23 Kelompok 3 di BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Tugas saya sehari-hari adalah melaksanakan fasilitasi administrasi persuratan dan pendistribusian dokumen di lingkungan BKAD. Nilai pertama yang saya terapkan adalah berorientasi pelayanan, dengan kata kunci responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Berikut penerapannya dalam tugas saya. Pada video ini, saya memaparkan penerapan core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Kata kunci, responsivitas, kualitas, kepuasan. Panduan perilaku pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan unit kerja secara responsif. Masalah yang sering terjadi adalah penumpukan surat masuk dari OPD lain yang menghambat kecepatan distribusi ke bidang teknis. Solusinya memilah dokumen berdasarkan prioritas. Perbaikannya menyiapkan stiker label warna pada map untuk identifikasi cepat secara visual. Panduan perilaku kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Masalah kedua yang sering terjadi kesulitan penemuan kembali arsip fisik lama saat dibutuhkan mendadak oleh pimpinan di lemari arsip. Solusinya cekatan membantu penelusuran dokumen. Perbaikannya menata ulang folder arsip dengan sistem indeks yang sistematis. Panduan perilaku ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Terkadang surat sering tertahan di meja pimpinan karena atasan sedang dinas luar atau tidak di tempat. Solusinya melaporkan surat mendesak secara digital. Perbaikannya mengusulkan format disposisi digital agar pelayanan tetap berjalan. Demikian penerapan nilai berorientasi pelayanan. Selanjutnya, saya akan ceritakan tentang nilai akuntabel. Nilai kedua adalah nilai akuntabel dengan keyword, integritas, konsisten, transparan. Dalam bekerja, panduan perilaku pertama yang saya terapkan adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Namun saya sering menemui masalah berupa risiko surat fisik terselip di tumpukan berkas lain saat proses pemilihan yang padat di sekretariat. Menghadapi hal tersebut, solusi yang saya lakukan adalah dengan sangat disiplin menjaga kerapian meja kerja saya setiap waktu. Sebagai langkah perbaikan, saya melakukan rekonsiliasi mandiri jumlah surat setiap sore sebelum pulang, agar tidak ada yang terlewat. Kemudian, untuk panduan perilaku kedua, saya selalu berupaya untuk menggunakan kekayaan negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Masalah yang kadang terjadi adalah pengadaan map baru yang terus meningkat tajam untuk pemberkasan arsip lama dari berbagai OPD. Solusi yang saya ambil adalah dengan memanfaatkan kembali map bekas yang masih layak pakai untuk menghemat anggaran kantor. Selanjutnya, panduan perilaku ketiga yang saya pegang teguh sebagai seorang ASN adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Tantangan lainnya adalah adanya desakan untuk memproses surat tertentu tanpa melalui alur disposisi pimpinan yang sah dan resmi. Solusi proaktif yang saya lakukan adalah memastikan surat hanya didistribusikan setelah ada instruksi dan tanda tangan resmi. Sedangkan untuk perbaikan sistem, saya menyiapkan buku kendali disposisi yang transparan untuk mencatat seluruh riwayat perjalanan surat. Demikian penerapan nilai akuntabel. Selanjutnya, saya akan ceritakan tentang nilai kompeten. Nilai ketiga adalah penerapan nilai kompeten dengan kata kunci, kinerja terbaik, profesional, ahli. Panduan perilaku pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan. Masalah yang sering muncul adalah keraguan dalam menentukan kode klasifikasi yang tepat saat pemberian nomor surat keluar. Solusinya adalah mempelajari pedoman tata naskah dinas terbaru secara teliti guna memastikan nomor surat akurat. Perbaikannya, membuat daftar ringkas kode klasifikasi yang ditempel di meja kerja sebagai panduan cepat penomoran. Panduan perilaku kedua, membantu orang lain belajar. Masalah kedua adalah staf bidang teknis sering bertanya mengenai cara penentuan kode surat agar tidak salah saat registrasi. Solusinya adalah mengedukasi rekan kerja mengenai teknis penentuan kode urusan sesuai aturan yang benar. Panduan perilaku ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Masalah ketiga adalah kurangnya kejelasan instruksi disposisi atasan
saat dikomunikasikan secara lisan saat atasan dinas luar. Benar. Solusinya adalah meminta konfirmasi ulang kepada pimpinan secara profesional guna menjamin kualitas tindak lanjut surat. Perbaikannya, menciptakan template log disposisi cepat untuk mencatat arahan pimpinan secara tertulis dan berkualitas. Demikian penerapan nilai kompeten. Selanjutnya, saya akan ceritakan tentang nilai harmonis. Nilai keempat adalah harmonis dengan kata kunci, peduli, selaras, menghargai. Panduan perilaku pertama. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Masalah yang sering terjadi adalah perbedaan pendapat antar staf mengenai jalur distribusi dokumen memicu ketegangan di area kerja. Solusinya adalah menjelaskan kendala distribusi secara tenang dan menghargai masukan rekan kerja. Perbaikannya, mengusulkan briefing pagi singkat untuk menyelaraskan pemahaman tugas administrasi antar pegawai. Panduan perilaku kedua, suka menolong orang lain. Masalah kedua adalah rekan kerja dari bidang lain kesulitan mencari arsip dokumen lama di lemari penyimpanan. Solusinya adalah menolong rekan mencari arsip di rak dokumen meski sedang mengerjakan tugas utama. Perbaikannya, menyiapkan buku khusus peminjaman berkas agar rekan lain merasa terbantu dan administrasi tetap tertib. Panduan perilaku ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Masalah ketiga adalah suasana kerja yang kaku saat proses menunggu disposisi pimpinan yang sedang di luar kantor. Solusinya adalah membangun komunikasi positif dan memberikan penjelasan ramah kepada rekan bidang terkait progres surat. Perbaikannya, menerapkan prinsip 5S secara konsisten dalam pelayanan. Demikian penerapan nilai harmonis. Selanjutnya, saya akan ceritakan tentang nilai loyal. Nilai kelima adalah nilai loyal dengan keyword komitmen, dedikasi, rahasia. Panduan perilaku pertama, menjaga nama baik ASN, pimpinan, dan instansi. Masalah yang sering terjadi adalah meja kerja yang berantakan karena surat tidak tertata memberikan kesan kurang profesional bagi instansi. Solusinya adalah berdedikasi merapikan tumpukan surat demi menjaga wibawa dan nama baik ruang kerja BKAD. Perbaikannya, menerapkan sistem clean desk setiap kali selesai melakukan pemilihan surat masuk. Panduan perilaku kedua, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Masalah yang sering terjadi adalah isi surat atau dokumen sensitif di atas meja rawan terlihat oleh tamu yang berkunjung ke ruangan. Solusinya adalah menunjukkan komitmen menjaga rahasia dengan menutup map dokumen sensitif saat ditinggal. Perbaikannya, menata ulang posisi monitor dan meja kerja agar tidak menghadap langsung ke arah tamu umum. Masalah yang sering terjadi adalah adanya desakan untuk memprioritaskan urutan surat tertentu berdasarkan kedekatan personal. Solusinya adalah tetap teguh pada prosedur yang berlaku sebagai wujud loyalitas pada asas keadilan publik. Perbaikannya, memastikan log registrasi surat selalu tercatat rapi sesuai dengan waktu kedatangan sebenarnya. Demikian penerapan nilai loyal selanjutnya, saya akan ceritakan tentang nilai adaptif. Nilai keenam adalah adaptif dengan keyword proaktif, inovatif, antusias. Panduan perilaku pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Masalah yang sering terjadi adalah adanya perubahan alur birokrasi pengiriman surat sesuai instruksi terbaru pimpinan. Solusinya adalah cepat dan antusias mempelajari serta menyesuaikan diri dengan alur kerja baru. Perbaikannya, membuat diagram alur, flowchart, distribusi baru di area meja kerja sebagai panduan adaptasi. Panduan perilaku kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Masalah kedua adalah pelacakan lokasi arsip fisik secara manual sangat memakan waktu dan kurang inovatif. Solusinya adalah berinovasi memikirkan sistem penataan folder menggunakan kode warna per tahun anggaran di rak. Perbaikannya, mengembangkan rencana penggunaan kode QR pada folder arsip untuk mempermudah pelacakan digital. Panduan perilaku ketiga, bertindak proaktif. Masalah ketiga adalah terlambatnya distribusi surat segera karena menunggu atasan kembali dari dinas luar. Solusinya adalah bertindak proaktif, mengirimkan foto scan surat kepada atasan melalui media digital untuk percepatan arahan. Perbaikannya, mengusulkan pembuatan database disposisi berbasis cloud
agar pimpinan dapat memberikan instruksi proaktif. Demikian penerapan nilai adaptif. Selanjutnya, saya akan ceritakan tentang nilai kolaboratif. Nilai terakhir adalah kolaboratif dengan keyword sinergi, kerjasama. Panduan perilaku pertama, memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Masalah yang sering terjadi adalah beban penyortiran surat masuk sangat berat jika hanya dikerjakan oleh satu orang staf. Solusinya adalah memberi kesempatan staf administrasi lain untuk berkontribusi membagi tugas sortir pagi. Perbaikannya, menyusun jadwal piket internal untuk percepatan pemilahan dokumen masuk secara bersama-sama. Setuju, Teti. Ini akan mempercepat semuanya. Ya, solusi yang bagus. Panduan perilaku kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Masalah kedua adalah penataan arsip tahunan yang menumpuk sulit diselesaikan sendiri karena keterbatasan ruang rak. Solusinya adalah terbuka bekerja sama dengan perwakilan bidang teknis untuk menata arsip unit mereka. Perbaikannya, menginisiasi gerakan rutin bulanan Jumat Rapi Arsip secara kolaboratif di ruangan kerja. Panduan perilaku ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Masalah ketiga adalah terhambatnya koordinasi tindak lanjut surat karena pimpinan sedang bertugas di luar kantor. Solusinya adalah menggerakkan pemanfaatan grup koordinasi digital untuk menyampaikan disposisi pimpinan secara cepat. Perbaikannya, membentuk grup WhatsApp khusus koordinasi persuratan lintas bidang untuk sinergi tindak lanjut. Demikian penerapan nilai kolaboratif yang saya terapkan sehari-hari. Demikianlah keseluruhan pemaparan saya mengenai penerapan core value ASN berakhlak dalam tugas saya sebagai fasilitator pemerintahan di BKAD Kota Medan. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan gambaran nyata tentang komitmen saya sebagai ESN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.